Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngemalang lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual lagi di tempat glamping yang asik banget buat healing. Ini lokasinya tuh ada di tengah-tengah lembah seperti ini Bobers. Lihat dong, dikelilingi perbukitan dan pepohonan hijau. Pasti ini suasananya asik dan syahdu banget. Perfect kalau Bobers tuh mau healing ataupun mau honeymoon, karena tempatnya syahdu, romantis, dan pasti udaranya seger kan. Kita mau kemana Bocan? Kita mau mereview Lembah Indah Malang nih Bobers. Nah, lokasinya ini ada di daerah Gendogo di Balesari Bobors, daerah Ngajum, Kabupaten Malang maksud Bocan. Dan untuk akses jalanannya Bobors bisa lihat ini aksesnya mulus ya, walaupun aksesnya agak kecil tapi masih bisa lah dilaluin. Maksudnya nggak yang serem-serem banget kiri kanan jurang gitu, ini masih oke. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana? Selalu dong pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, dengan jaminan harga termurah dari tiket.com diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Lembah Indah Malang ini harga kamarnya mulai dari 290 ribuan aja Bobers. Masih di bawah 300 ribu ya, tapi itu untuk tipe tendanya aja. Nah, untuk Bobers yang mau glamping ini harga kamarnya mulai dari 500 ribuan. Ini untuk tipe suite deluxe double glamping Dawala. Terus juga ada glamping lainnya yaitu glamping Carani, ini harganya 830 ribuan. Nah, kemarin tuh Bocan ambil yang tengah-tengah Bobers, ambil yang glamping Dawala, itu harganya 580 ribuan kan. Nah, buat Bobers yang mau dapat harga murah harus banget pesennya lewat aplikasi tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500 ribu dengan minimal transaksinya 300 ribu. Nah, ini Lembah Indah Malang itu kan harga awalnya untuk glamping Dawala tadi tuh 589 ya Bobors. Setelah dipakein kupon Bocan 500k dapat potongan langsung 10%, netnya tuh jadi 530 ribu. Lumayan hematnya. Jadi buat Bobors yang mau liburan kapan aja, kemana aja, beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan sekarang kita udah sampai di Lembah Indah Malang nih Bobers. Ini tuh gerbang masuknya. Terus di sini ada pos penjagaan. Kan di dalam area Lembah Indah Malang ini ada restoran sama ada wisata petik stroberi ya. Jadi misalnya Bobers tuh nggak nginep, mau cuma makan di restorannya, nah itu bisa. Cuma Bocan kurang tahu untuk tiket masuknya berapa. Tapi kalau Bobers nginep itu udah langsung bebas masuk, nggak ditanyain tiket lagi. Nah, ini Bobers bisa lihat lokasi glampingnya tuh emang bener-bener di tengah lembah. Tapi sebelum kita sampai sana kita check in dulu ya. Nah, ini area resepsionisnya nih Bobers. Jadi kita perlu ambil kunci sama ya daftar lah, check in dulu di sini. Nah, ini akses ke resepsionisnya full tangga, jadi nggak ada akses ramnya. Mungkin kalau misalnya Bobers bawa orang tua ya bisa lah, apa sih namanya, orang tuanya tunggu di mobil, jadi Bobers aja yang check in. Nah, di sini suasananya kosong. Bocan bingung mau check in sama siapa karena nggak ada yang jaga dong. Tapi ada welcome drink sih. Jadi ya udah kita minum welcome drink dulu lah ya sambil nunggu resepsionisnya datang. Ini welcome drinknya kayaknya jahe-jahean gitu. Dan untuk proses check-innya ini akhirnya resepsionisnya datang dan check-innya smooth sih. Tapi kita perlu bayar deposit 250 ribu ya Bobers. Nah, ini kita isi form registrasi segala macam. Terus juga ada ketentuan check-in, check-out, dan lain-lainnya. Terus ini ada paket untuk makan barbecue. Dan ini area restorannya. Terus ini apa namanya, kertas depositnya. Jadi nanti pas check-out kita balikin kertasnya ini biar duitnya dikembaliin juga kan. Nah, di dalam sini ada minimarket juga tuh. Jadi kalau misalnya Bobers belum bekal makan atau air minum bisa beli di minimarket tadi. Nah, kita langsung menuju ke area glampingnya ya Bobors. Jadi jarak dari resepsionis tadi menuju tempat glampingnya itu jauh ya. Kalau jalan kaki sih jauh banget. Jadi kita bawa kendaraan ke sana dan emang udah dibikin nih jalanannya seperti ini. Jadi Bobors nggak perlu khawatir. Terus di samping tadi tuh juga ada kayak coffee shop, ada musola juga. Pokoknya fasilitasnya di sini lengkap ya, dari minimarket, coffee shop, musola sampai restoran.
Nah, kita udah sampai di area glampingnya, langsung turunin barang buat menuju ke glamping. Nah, ini para bapak-bapak, mereka cuma bawa backpack doang. Kalau untuk lokasi glamping Dawala nih ada di sebelah sini Bobors. Dan tadi kan kelihatan tuh dari drone areanya gede banget. Jadi ada beberapa area di Dawala di sebelah sini, terus yang tenda di sebelah mana. Pokoknya areanya cukup luas. Dan ini dia tipe Dawala kamarnya seperti ini. Bobors bisa lihat untuk ukuran glamping sih kamarnya cukup luas ya. Dan ini nuansanya tuh putih-putih semua, jadi kelihatannya bersih. Terus juga di belakang ranjang itu ada area kamar mandi, disediain sabun, shampoo sampai dental kit, dan pastinya lengkap sama water heater karena di sini suhunya dingin banget Bobors. Bisa sampai 17 derajat kalau pas malam. Terus juga untuk anduk semuanya disediain lengkap. Dan di dalam kamar ini ada fasilitas televisi. TV-nya juga udah smart TV, ukurannya tuh sekitar 43 inch. Nah, ini ordengnya bisa dibuka nih. Kita bisa lihat pemandangan dari sini, pemandangan tenda orang. Kayaknya kalau Bobors ambil tipe kamar yang lebih mahalnya, bisa dapat pemandangan lebih ke pepohonan sih. Cuma ini ada sedikit kekurangan Bobors, tendanya kayaknya kurang di clean up ya. Maksudnya bukan yang kamarnya tuh kurang bersih, tapi material tendanya kan semuanya tuh warnanya putih-putih. Jadi kalau kotor tuh kelihatan banget. Mungkin itu bisa jadi masukan. Semoga manajemen Lembah Indah Malangnya nonton, jadi bisa diperbaiki tuh sedikit kebersihannya. Nah, ini ada snack bar. Oh ya Bobors, ini snack barnya harganya tuh 50.000 satu paket ya. Jadi kalau misalnya Bobors tuh ambil satu nggak bisa, itu harus bayar semua. Dan 50.000 udah satu paket, menurut Bocan ya worth it lah ya. Terus juga ini ada air mineral, ada teko listrik sama kopi setnya lengkap, dan di samping tuh ada nakas. Nah, ini TV-nya nih Bobors, udah smart TV ya, enak banget. Di belakang juga ada percolokan ya, lumayan lah buat bisa ngecas HP segala macam. Dan yang Bocan salut dari tempat glamping ini adalah internetnya kenceng banget tuh, sampai 30 Mbps ke atas. Padahal ini lokasinya di tengah lembah dan suasananya kan ijo-ijo alami banget gitu, tapi internetnya kenceng dong, keren kan. Dan sekarang Bocan mau ngajak Bobors lihat suasana Lembah Indah Malang dari drone view-nya nih, biar bisa lebih leluasa. Tuh kelihatan ya, bentuknya lucu, iglo-iglo gitu dan rapi semua. Terus juga di sekelilingnya tuh masih banyak pepohonan, jadi bener-bener ini enak banget buat healing ataupun buat Bobors yang mau honeymoon. Ya kalau bawa anak-anak juga bisa sih Bobors, misalnya mau mengenalkan anak dengan alam, boleh juga nginep di sini. Dan abis keliling-keliling, sekarang kita review fasilitas lainnya yang ada di Lembah Indah Malang ini ya Bobors. Jadi di satu kawasan tempat nginep dan wisata ini ada 2 restoran dan juga ada 1 coffee shop. Jadi Bobors nggak perlu jauh-jauh kalau misalnya mau cari makan, karena di sini ada warung dan harga makanan di restorannya di restoran maksudnya, harga makanan di restorannya itu cukup ramah kantong. Jadi buat Bobors yang bukan buat Bobors sih, buat Bocan yang biasanya dilema gitu kalau misalnya mau pesen makan di hotelnya karena harganya mahal. Nah, kalau di Lembah Indah Malang ini kita bisa makan di sini tapi harganya juga bersahabat. Nah, ini areanya luas banget. Tuh, ada bapak-bapak mengangkutin rumput. Dan ternyata nggak cuma ada tipe glamping nih Bobors, di sini juga ada tipe villanya. Ini villanya kayak rumah panggung gitu dan cukup luas ya, tapi Bocan kurang paham tuh kalau harga menginap di villanya berapa. Dan sekarang kita mau lihat warung terus. Kita mau lihat restorannya. Ini Resto Bambu namanya. Nah, nuansanya tuh juga yang bambu-bambu dan kita bisa makan di saung-saungnya. Enak ya suasananya buat makan, apalagi kalau menunya tuh yang kayak nasi liwet gitu. Ini Jawa Timur padahal ya, bukan di Bandung, tapi sama lah suasananya ala-ala Sunda juga. Nah, kita bisa pesan makan di sini Bobors sambil lihat pemandangan perbukitannya. Pokoknya ini asri banget. Terus kalau untuk menunya, ini Bobors bisa lihat langsung harganya sama pilihan menunya. Jadi banyakan sih ayam, tapi juga ada sapi. Terus makanannya makanan Indonesia sih Bobors. Jadi ya itulah, sop-sopan, nasi goreng segala macam. Terus ayam bakar, ayam goreng. Nah, ini suami pesen cumi telur asin sama sayur pembuat ngantuk, kangkung. Nah, ini makan siang mereka nih. Tuh, tumben ya bapak-bapak rapih.
nasi putih, cumi telur asin. Nah ini kalau untuk rasa makanannya kata Pak suami sih lumayan enak. Ya cukup menggoda sih Bobers. Cuma kalau Bocan tuh kalau nggak ada sambelnya kayak yang kurang gitu. Kalau mereka sih senang-senang aja. Tuh sambil makan, sambil lihat suasana ijo-ijo, dijamin mata seger kan. Nah abis makan gak lupa suami bungkus buat makan malam juga. Karena walaupun restorannya ini masih di satu kawasan, tapi daripada bolak-balik, biasalah bapak-bapak malas sekali bolak-balik ya. Jadi dia sekalian bungkus tuh buat malam. Dan resto bambunya itu kalau gak salah tutupnya cuma sampai jam 7 doang. Jadi kalau misalnya Bobers mau makan malam jangan kemalaman, karena nanti restorannya tutup. Dan ini suasana sore harinya. Terus juga ini kan lokasinya cukup luas ya, tapi tenang, mereka bikin beberapa petunjuk, jadi kita nggak perlu takut nyasar muter-muter juga. Tuh enak banget suasana sore harinya, apalagi kalau pas kabutnya tuh turun, tuh berasa kayak nginep di negeri dongeng gitu nggak sih? Seru nih Bobers harus masukin ini sih kalau jalan-jalan ke Malang, karena ini tempatnya bagus banget dan udaranya seger pastinya. Sekarang kita mau balik ke kamar ya. Ini kita naik mobil nih. Karena kalau jalan kaki lumayan jauh Bobers. Terus juga itu kayak ada tenan-tenan makanan. Dan di sebelah sini tuh ada area playground. Jadi kalau Bobers pun bawa anak-anak, bisa lah mereka main-main di sini. Terus juga ada wisata petik stroberi. Jadi Bobers bisa bener-bener ngenalin alam ke mereka. Jadi menurut Bocan tuh fasilitasnya di sini lengkap ya. Walaupun gak ada kolam renang, tapi PR juga sih kalau misalnya kolam renang tapi airnya dingin. Siapa juga yang mau berenang kan, karena ini cuacanya udah dingin banget. Terus yang Bocan suka lainnya adalah kita tuh bener-bener bisa bawa mobil di deket tendanya Bobers. Kayak Bocan nih kan parkirnya langsung di sini deket sama tendanya, jadi nggak capek bolak-baliknya. Terus juga ini ada tenda-tenda lainnya nih Bobers. Kayaknya sih ini tipe yang suite mahalnya itu ya. Lebih enak sih suasananya. Bocan mau deh balik lagi tapi buat stay-nya di tipe yang tadi, kayaknya seru. Kita jalan-jalan dulu ya sambil bakar lemak habis makan. Jadi di atas sini tuh kayak ada tempat buat foto-foto. Dan ini cantik banget tempat fotonya, karena emang di tengah-tengah lembah kayak gini tuh. Suasananya unik banget Bobers. Dan ini suasana sore harinya, sore menjelang malam tepatnya. Lampu-lampunya udah mulai dinyalain dan kabutnya makin turun. Syahdu banget ya. Bobers bisa piknik sih di sini. Tuh bisa gelar tikar atau bikin piknik bawa-bawa makanan kayak gitu. Seru tempatnya. Nah ini kita mau balik ke tenda. Jadi dari tadi tuh belum balik ke tenda, cuma ngeliat tenda orang lain. Tenda orang lain yang lebih bagus. Bocan kayaknya agak menyesal nih nggak pilih yang tipe suite yang 800 ribunya, karena posisinya lebih bagus Bobers ya. Bobers kayaknya kalau nginep di sini mendingan pilih yang 800 ribu tadi tuh, lebih oke tempatnya. Tapi yang ini juga oke sih, cuma kalau yang tadi kan enak tuh, bisa di depan terasnya bisa gelar tikar atau apa. Dan kita balik ke kamar. Ini adalah penerangan di dalam kamarnya. Pencahayaannya bagus. Terus juga kita bisa lihat suhunya 17 derajat dari handphone. Kalau salahin iPhone-nya. Pokoknya itu Bocan lihat dari internet lah ya. Tapi akurat sih Bobers. Dan pas banget malam itu lagi ada terang bulan. Makin syahdu suasananya. Tuh asik banget nih Bobers. Bisa lihat bulan, ngobrol-ngobrol. Aduh kayaknya kalau yang pengantin baru sih perfect ya di situ. Karena banyak yang diobrolin. Kalau yang udah menikah bertahun-tahun ngegibahin orang karena bingung mau ngomong apa lagi kan. Oke, kita skip ke makan malamnya. Ini makan malam yang tadi pesen di resto bambu, yang dibungkus menunya sama dong, menunya tetap cumi telur asin sama sayur capcay. Kok mereka pada betah banget sih makan gak pakai sambal. Dan selamat pagi, ini suasana pagi harinya. Aduh kabutnya turun, enak banget Bobers. Lihat buka pintu, lihat pemandangan lembah luas seperti ini. Bener-bener sesuai namanya, lembah indah. Sangat indah banget pemandangannya kan. Dan kita mau sarapan nih sekarang. Sarapannya ada di restoran. Sambil menuju sarapan kita bisa jalan-jalan dulu, lihat pepohonan ini. Ini kayak pohon pinus ya? Apa Bocan salah? Dan kita udah sampai di resto bambunya. Sarapannya ini ada di sini Bobers. Dan sarapannya itu dia buffet.
Jadi Bobers bisa ambil sendiri makanannya. Terus ini ada puding, ada roti, ada buah-buahan. Tuh, terus juga ada kopi sama teh. Dan untuk main course-nya kita intip yuk, main course-nya ada apa aja pilihannya. Ada nasi goreng. Oh, kalau main course-nya kayaknya ala carte nih Bobers. Jadi Bobers bisa pilih nasi goreng, mie goreng. Nanti untuk yang kayak buah sama minumannya itu baru buffet. Nah, ini mie gorengnya kelihatannya menggoda ya, apalagi sama telur ceplok dan acar cabai rawit. Aduh, jadi pengen bikin mie juga gak sih? Dan kita sambil makan bisa lihat pemandangan hijau seperti ini lagi. Kayaknya gak bosen-bosen ya mandangin suasana perbukitan di sini. Enak banget gitu hawa-hawanya. Apalagi kalau Bobers tuh yang tinggal di Jakarta udah kena macet terus. Ya kan, Jakarta lagi macet terus, hujan-hujan terus. Healing kemari deh kayaknya udah enak banget. Dan ini ada aturannya, kita gak boleh bawa makanan, minuman, sama gak boleh bawa hewan peliharaan. Jadi ini gak pet friendly ya. Nah, ini area playgroundnya sepi sih karena pas weekday maksudnya. Dan di sini tuh ada aktivitas metik stroberi sama lihat-lihat tanaman hidroponik juga. Jadi kalau misalnya Bobers tuh suka bercocok tanam, pasti senang sih jalan-jalan kemari karena bisa lihat tanaman-tanaman di sini. Terus juga dijelasin tentang sistem hidroponik. Nah, ini Bobers bisa petik stroberi nih di sini. Untuk harga petik stroberinya itu 10.000 per 100 gram. Jadi kalau misalnya udah nyampe 100 gram itu kita boleh bawa pulang dengan bayar 10.000 aja kan. Lumayan tuh, bisa dibikin jus stroberi kan. Nah, ini tanaman hidroponiknya seger-seger banget ya. Kalau di rumah tuh kok dikit-dikit hama. Yang ulet ya, yang apalah, yang bekicot lah, di sini terawat semuanya. Dan sekian review Lembah Indah Malang dari Bocan. Gimana? Semoga videonya bisa menghibur Bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobers yang lagi ngerencanain liburan. Terima kasih udah nonton. Dadah!